Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gideon. Saya dari kelas A dan berprodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Nah, dari awal itu di era awal sebelum 1940-an ditemukan pertama kali abakus pada abad ketiga sebelum Masehi. Abakus adalah alat hitung mekanik tertua yang diketahui dan yang menjadi dasar perhitungan numerik hingga berlanjut di era komputer 1940-an hingga 1970-an, yaitu ENIAC. ENIAC adalah komputer elektronik digital pertama, meskipun dia memiliki ukuran yang besar dan membutuhkan daya yang sangat besar. ENIAC mampu melakukan perhitungan kompleks dan berlanjut di era komputer pribadi dan internet pada tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Yang pertama, komputer pribadi, yaitu PC pada tahun 1980-an. Komputer pribadi mempopulerkan penggunaan komputer untuk individu dan bisnis rumahan. Dan kemudian internet pada tahun 1990-an. Internet memungkinkan koneksi dan pertukaran informasi secara global, membentuk landasan untuk perkembangan e-commerce, media sosial, dan berbagai aplikasi online lainnya. Dan kemudian World Wide Web pada tahun 1989. Bisa juga disingkat WWW, membuat internet lebih mudah diakses dan digunakan untuk masyarakat luas. Dan kemudian pada era modern, yaitu pada tahun 2000-an hingga sekarang, komputer awan, yaitu cloud computing. Komputasi awan memungkinkan akses ke sumber daya komputasi dan penyimpanan data melalui internet. Kemudian juga ponsel pintar, yaitu smartphone. Ponsel pintar ini bisa menggabungkan fungsi telepon seluler dengan kemampuan komputasi yang canggih. Kemudian juga hingga kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI itu mengembangkan sistem komputer yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, bernalar, dan memecahkan masalah. Dan kemudian juga Internet of Things, yaitu bisa disingkat IoT. IoT mengoneksikan berbagai perangkat dan objek melalui internet dan bisa menciptakan sistem yang terintegrasi dan otomatis. Itulah perkembangan IT terus berlanjut dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap inovasi baru membuka peluang dan tantangan baru, membentuk kembali cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian juga saya akan memberikan pengertian teknologi informasi. Nah, pengertian teknologi informasi adalah suatu sistem untuk mengelola, menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai alat dan perangkat, seperti komputer, jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras. Dan selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang definisi dan konsep data. Nah, data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang dikumpulkan melalui pengamatan atau pencarian yang dapat berupa angka, simbol, teks, gambar, suara, atau citra. Dan kemudian konsep dasarnya adalah bahwa data itu merupakan bahan mentah yang belum diolah dan tidak memiliki nilai utuh, sehingga memerlukan
pemrosesan untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, dan pengetahuan. Dan selanjutnya, saya menjelaskan tentang definisi dan konsep informasi. Definisi informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi penerimanya, yang dapat digunakan untuk pengetahuan, pengambilan keputusan, atau tindakan. Dan konsep informasi menekankan bahwa data mentah tidaklah memiliki arti hingga diproses, dikontekstualisasikan, dan disajikan agar dapat dipahami dan memberikan nilai bagi individu, organisasi, atau sistem. Baik, terima kasih atas meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.